gambar tujuan awal, tetapi kemudian masih ada kemungkinan entah itu besar atau kecil, nanti suatu saat dia atau anaknya atau cucunya atau anaknya cucu atau cucunya cucu atau cucunya cucu-cucu itu bisa kemudian salah paham, ternyata yang digambar kita itu adalah sesuatu yang mungkin bagus gambarannya, kemudian dia akhirnya menyembah. Bisa jadi seperti yang terjadi di kalangan ulama terdahulu. Diterangkan dalam kitab Marah Labid Nikashima Al-Quran Al-Majid yang disebut dengan kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Banten, mbahnya Kiai Ma'ruf Amin. Di situ dijelaskan tentang kaum Nabi Lut. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh ya, kaum Nabi Nuh itu berkata kepada kaum yang lain, kalian jangan sampai meninggalkan dewa Wad, dewa Suwa, dewa Yaghut, dewa Ya'uq dan dewa Nasr. Mungkin saja kata Mbah Nawawi, nama-nama 5 ini, nama orang ini adalah nama dari kelima putra Nabi Adam. Mungkin saja. Jadi suwi. Ini sudah berbentuk patung. Ceritanya begini kronologinya. Falamma itu ketika 5 orang ini meninggal dulu, orang saleh ini, Iblis berkata kepada orang yang hidup setelahnya, "Lau sawartum suwarahum kuntum tanzuruna ini." Kalau kamu nanti menggambar-gambar mereka, orang-orang saleh itulah kita itu, kuntum tanzuruna ini. Kamu nanti walaupun mereka sudah meninggal, kita bisa kalian masih bisa melihat mereka, melihat patungnya itu. Fafa'alu. Nah, ternyata apa? Masuk akal dia ya. Iki wong saleh biasa toh. Kita ditinggal Abi itu kan, setelah ditinggal Abi pengen lihat foto-fotonya. Ya maklumlah mereka nurut iblis. Fafa'alu, mereka lakukan. Akhirnya dipahat batu itu digambar gede banget persis karo wajahnya apa? 5 orang. Falamma ta'ulai, ketika orang yang membuat patung ini mati, sing asale tujuannya nek gawe napa? Tombo kangen. Qala liman ba'dahu, iblis bilang lagi kepada orangnya, ke generasi berikutnya, innahum kanu ya'budunahum. Bapak-bapakmu mbiyen, mbahmu mbiyen gawe patung iki digawe patung mereka itu membuat patung sendiri disembah. Otomatis karena keturunan nih fa'abadu, akhirnya melok iki tertibake sesembahane mbah-mbahku biyen. Ini disembah pisan akhirnya. Biyen tujuannya bukan untuk disembah tapi hanya untuk kenang-kenangan, tapi karena tipu daya iblis, generasi berikutnya akhirnya malah menyembahnya. Ini mungkin kemudian yang dijadikan oleh para ulama alasan keharaman menggambar, karena masih ada kemungkinan entah itu besar ataupun kecil, kemungkinan gambar yang pernah kita buat itu akan dijadikan alat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita orang ini juga yang juga menjadi sabab Rasulullah melarang orang ziarah kubur pada awalnya. Ya karena orang-orang Quraisy, ya kafir Makkah itu kebanyakan menyembah berhala. Tapi walaupun kemudian ziarah kubur diperbolehkan. Jadi alasannya 2, yang pertama karena kemutlakan hadis, yang kedua karena lebih berhati-hati. Ini menurut para ulama yang mengharamkan gambar secara mutlak. Kalau dikatakan secara mutlak, entah itu berbentuk 3 dimensi atau tidak, sempurna atau tidak, dari bahan yang tahan lama atau tidak, dimuliakan atau tidak, di tempat yang tinggi atau tempat rendah, menggunakan tangan atau tidak. Selanjutnya